kendala-kendalanya. Bayu Bayu Krismunanda atau Putri Gita Cahya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Eh, Kalau dari saya Ustadz mungkin tidak ada Ji, karena alhamdulillah itu kemarin pas kerja kelompok itu teman-temannya juga aktif Ji, Ustadz. Jadi pas menyusun indikator indikator penilaian itu eh kendalanya mungkin cuman pas kita menentukan apa-apa lagi apa-apa lagi kata-kata yang sesuai yang bisa cocok sesuai dengan itu yang link yang dikasih sama Ustadz Kristin kemarin yang dari takson apakah itu Ustadz begitu sih Oke. mungkin Ustadz. Ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin ada dari Ustadz Ilo, silakan. Ya, Ustaz. Eh, Mungkin untuk mengawali pertemuan ini kita bisa refresh kembali tentang strategi pembelajaran yang untuk melalui video saja, Ustaz. Saya putarkan sekarang, Ustaz. Oke, silakan, silakan. Bagaimana Ya. caranya menonton video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton YouTube sekalian, kali ini kita akan membahas teori dan strategi menyusun capaian pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan tinggi, kita kenal capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Perguruan tinggi di Indonesia pada saat akan menyusun rencana pembelajaran semester dari satu mata kuliah, maka tim dosen harus merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 setidaknya untuk tahun ini. Atau untuk tahun-tahun sebelumnya, sebagian ada yang merujuk ke Permendikbud nomor 44 tahun 2015. This is my voyage one day after I learn and Untuk tahun ini, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 adalah rujukan kita. Kalau kita melihat standar kompetensi lulusan SKL, itu sudah tertulis bahwasanya kualifikasi kemampuan lulusan itu dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Inilah yang menjadi landasan hukum di dalam menyusun rencana pembelajaran semester bagi tim dosen di suatu prodi. Jadi, SKL itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan itu harus mengacu ke Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan memperhatikan kesetaraan dan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan kata lain, kalau mata kuliah itu diperuntukkan untuk level sarjana, maka di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia harus merujuk ke level 6 atau jenjang kualifikasi level 6. Di dalam RPS itu harus mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan di sini ada dua, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Rumusan sikap dan keterampilan umum di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini harus diambil dari lampirannya. Artinya, program studi secara otomatis tinggal menyalin tempel atau meng-copy paste
rumusan sikap dan keterampilan umum yang telah disediakan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dengan demikian, rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus itulah yang dibuat oleh Forum Program Studi atau pengelola program studi dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan. Siapa yang menyusun CPL yang menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus? Forum Program Studi atau pengelola program studi. Lalu, dibuatlah rencana pembelajaran semester itu. Inilah yang menjadi dasar hukum penyusunan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester itu minimal memuat beberapa hal. Di sini sudah dicantumkan bahwa sebuah RPS setidaknya memiliki capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. Lalu, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi tahapan pembelajaran lulusan harus ada. Demikian pula dengan bahan kajiannya, metode pembelajarannya, waktu yang disediakan, kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta referensi yang digunakan. Yang menarik dari Permendikbud ini, atau lampiran Permendikbud ini adalah isi RPS, di mana di sini harus dicantumkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. CPL, jadi semua mata kuliah akan mendapat beban CPL dari prodinya masing-masing. Yang kedua adalah sub CPMK. Saya ingin mengatakan bahwa pada Permendikbud Dikti ini secara implisit dikatakan bahwa CPL yang berhubungan dengan sub CPMK. Artinya, boleh saja seorang penyusun format RPS langsung menurunkan CPL ke sub CPMK, melangkahi apa yang disebut dengan capaian pembelajaran semester. Itu bisa dilangkahi lihat dari permen ini. Inilah yang menjadi perdebatan di antara para penyusun RPS tentang apakah urutan CPL dulu, kemudian CPMK, kemudian sub CPMK, atau CPL, kemudian sub CPMK, kemudian CPMK-nya belakangan. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Mari kita lihat di contoh RPS yang ada. Ini adalah capaian pembelajaran yang dibebankan kepada satu mata kuliah. Dari CPL ini kemudian diturunkan menjadi CPMK. Lalu dari CPMK ini diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Jadi, sub CPMK ini diturunkan lagi per pekan untuk diajarkan dalam perkuliahan. Dari sini ada penilaian, kemudian ada bentuk pembelajaran, ada materi pembelajarannya, dan ada bobot penilaiannya. Jadi, pola ini mengatakan bahwa mata kuliah yang mendapat bahan CPL itu menurunkannya ke CPMK. Lalu dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK. Di sisi lain, ada RPS yang disusun, CPL langsung diturunkan ke sub CPMK. Jadi di sini ada dua pola, CPL kemudian CPMK lalu sub CPMK. Pola kedua adalah CPL kemudian langsung ke sub CPMK. Dua-duanya berterima, tinggal dari sudut mana kita melihatnya. Jadi kalau kita lihat, ada pola atau format RPS, disusun CPL-nya, kemudian CPMK-nya, kemudian sub CPMK-nya. Jadi polanya seperti ini. Ada CPL, ini mata kuliah, 3 beban CPL, dari CPL 1 diturunkan menjadi CPMK 1. Lalu seterusnya sub CPMK 1, sub CPMK 2. CPL 2 diturunkan menjadi CPMK 2, CPMK 3, yang kemudian melahirkan sub CPMK 3, 4, dan 5. Kemudian CPL 3 menurunkan CPMK 4, yang kemudian diturunkan ke sub CPMK 6 dan sub CPMK 7. Jadi, mata kuliah ini hanya memiliki 7 sub CPMK yang diturunkan dari 4 CPMK, yang diturunkan dari 3 CPL yang menjadi beban mata kuliah itu. Kemudian dari sini kita melihat bahwa ada format CPL langsung ke sub CPMK. Dengan demikian, RPS mata kuliah ini melangkahi CPMK. Jadi CPL-nya diturunkan langsung ke sub CPMK. Sama-sama isinya. Setelah jadi sub CPMK-nya, barulah dibuat jembatan untuk membuat CPMK. Dengan demikian, kita bisa menerima kedua pola ini. Kalau kita meringkas landasan hukum dari RPS ini, maka kita bisa melihat bahwa Permendikbud nomor 3 tahun 2020, standar soal pendidikan tinggi ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan rencana pembelajaran semester. Di pasal 5 bicara tentang standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Kemudian, rumusan CPL itu mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Untuk level sarjana adalah level 6. Pasal 6 bicara tentang cakupan CPL.
Pasal 7 bicara tentang rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu pasal 12 bicara tentang rencana pembelajaran semester atau apa yang ada isi di dalamnya. Inilah dasar hukumnya. Dari sini kemudian kita menyusun teori bagaimana cara membuat kalimat capaian pembelajaran, baik pada level CPL, CPMK, ataupun sub-CPMK. Kita biasanya merujuk kepada buku di Systematic Design of Instruction yang ditulis oleh Dick, Carey, and Carey tahun 2015. Atau kita merujuk kepada Kemp dan kawan-kawan yang dalam bukunya Stimulating and Enhancing Student Learning Through Positive Emotions. Yang lebih lama lagi adalah Clark, Evidence-Based Training Method, atau Meagher, Preparing Instructional Objective. Nah, ini 4 buku yang umumnya digunakan sebagai rujukan di dalam menyusun capaian pembelajaran. Kalau kita lihat tokoh-tokohnya, berarti Meagher itu adalah tokoh awal, kemudian Clark, kemudian Kemp, kemudian Dick, Carey, and Carey tahun 2015. Yang menarik kalau kita kumpulkan semuanya hampir sama. Masing-masing ada audiens kepada siapa capaian pembelajaran itu akan disiapkan, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Meskipun ada istilah-istilah berbeda, tetapi pada umumnya dia berasal dari keempat ini. Dari sinilah kemudian kita mencoba membangun apa yang disebut dengan teori ABCD. A. Audience, mahasiswa. B. Behavior, apa yang akan dilakukan. Kemudian condition dan degree. Lebih detailnya bisa kita melihat bahwasanya pada saat kita menyusun capaian pembelajaran, maka kalimat itu haruslah spesifik. Harus menyatakan perilaku khusus yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Measurable, dapat diukur. Jadi pilihan kata kerjanya itu diperkirakan dapat diukur. Achievable, dapat dicapai oleh mahasiswa. Relevant, jadi kita tidak mengada-ngada, itu bisa dicapai dan ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kemudian time bound, dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Smart, ini adalah teori lain untuk menyusun RPS. Kemudian, ketika kita membuat rumusan capaian pembelajaran, maka kita membuat kriteria ini. Kriteria A, B, C, dan D. Yang didefinisikan audience, behavior, condition, dan degree. Mari kita lihat contohnya. Menulis rumusan capaian pembelajaran, itu perlu kita perhatikan kata kerja operasionalnya, yang kita katakan dengan behavior. Banyak di antara pemangku mata kuliah, pada saat menyusun rencana pembelajaran semesternya, kesulitan di dalam memilih kata kerja operasional. Biasanya kita meminta bantuan dari taksonomi belum yang telah direvisi oleh Cattell dan Anderson. Ini revisi yang cukup bagus yang bisa kita jadikan di dalam menentukan level kata kerja operasional. Kemudian pada saat kita memilih kondisi, ini juga yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa capaian belajar itu harus ditunjukkan oleh mahasiswa dan kondisinya boleh berdiri atau lebih dari 1. Kemudian degree, ya, jadi kita harus memilih dan menentukan kriteria atau standar minimum. Kalau ada standar atau degree secara rasional disepakati atau secara intensional, itu boleh dijadikan rujukan. Misalnya kecepatan mengetik seseorang, standar internasional adalah 90 word per kata. Kecepatan membaca, ini beda-beda. Tetapi kalau di Indonesia kecepatan membaca itu untuk level mahasiswa adalah 235 kata per menit. Jadi kalau ada standar-standar yang sudah ada itu bisa kita rujuk atau kita membuat standar sendiri. Kemudian kita membuat gaya atau style tertentu dari capaian pembelajaran itu. Untuk membantu kita dalam menentukan kata kerja, ini diadapted dari Anderson's Taxonomy and Level Description, ya. Bisa dilihat di dalam Sun tahun 2007 dan Wilson tahun 2006. Di sini dibagi 3, lower order thinking levels yang berada pada level remember, kemudian middle order thinking level itu apply dan understand. Jadi kalau ini kita lihat di taksonomi seperti ini kira-kira, tapi ini sudah direvisi oleh Anderson. Kemudian ada higher order thinking levels, thoughts, ya. Ini terdiri dari analyze, evaluate, dan create. Jadi bisa kita lihat pilihan kata kerja pada saat kita menyusun rencana pembelajaran. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan level sarjana, setidak-tidaknya jangan memilih di bawah apply. Jadi hindari memilih kelompok kata kerja, understand, dan remember. Diusahakan apply. Maka, hindarilah membuat kalimat mampu membuat definisi. Jadi kita tidak berada pada seperti itu, tapi kita berada pada apply. Penguasaan pengetahuan apa yang harus mereka tahu, dan penerapan apa yang mereka dapat lakukan. Ini standar minimal dari apply. Ini adalah level of cognitive thinking yang disiapkan di Anderson. Jadi bisa dilihat di offset. Jadi sini kami juga adapted dari sana. Kemudian ini lower order ini sebenarnya setara dengan C1. Kemudian middle order ini setara dengan C2.
Adapun higher order mulai dari sini ya, C3, 4, 5, dan 6, inilah yang bisa juga kita gunakan di dalam menyusun atau memilih kata kerja. Tinggal juga ada subjeknya yang berkaitan dengan bahasa, matematik, ilmu sosial, teknologi, dan lain-lainnya. Tinggal kita melakukan penyesuaian sesuai dengan target capaian pembelajaran yang kita sepakati. Dari sini, kemudian kita bisa menyusun postulat atau CP. Apakah level CPL, CPMK, atau sub-CPMK dengan menerapkan teori ABCD. Misalnya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat. Ini A, jadi audiens adalah mahasiswa. Dapat apa? Itu muncullah B-nya, behavior-nya. Kemudian ada kondisinya dan degree-nya. Jadi contohnya, setelah mengikuti mata kuliah desain pembelajaran, mahasiswa, ini A, audiens, dapat menulis. Menulis itu adalah behavior. Apa yang akan ditulis? Rumusan capaian pembelajaran. Berdasarkan 4 model template yang dicontohkan, ini kondisinya. Kemudian, degree-nya adalah dengan memenuhi ini standar. 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi jelas apa yang harus teori ABCD di dalam menyusun capaian pembelajaran. Jadi lengkap, ada A-nya, ada B, ada C, dan ada D. Seringkali kita membuat pola A, B, D, C. C dan D ditukar jadi seperti ini. Mahasiswa dapat, audiens. B-nya adalah dapat menulis rumusan capaian pembelajaran. B-nya yang memenuhi, D-nya yang memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. D-nya dulu. Kemudian berdasarkan template 1, 2, dan 3, 4. Kondisinya. Ini pola kedua. Jadi A, B, D, C, bukan A, B, C, D. Kemudian template ketiga adalah C-nya duluan. C, A, B, D. Diberikan, dan seterusnya. Diberikan beberapa template contoh rumusan capaian pembelajaran. Mahasiswa dapat menulis rumusan capaian pembelajaran yang memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Jadi, teorinya mulai C, A, B, D. Kemudian, kita bisa menggunakan teori B, C, dan D. Contohnya, dapat menulis rumusan capaian pembelajaran berdasarkan 4 model template yang dicontohkan dengan memenuhi 4 unsur capaian pembelajaran yang baik. Hal yang kurang bagus dari contoh ini adalah, misalnya, mahasiswa dapat memahami tahapan penderita positif COVID-19 berdasarkan standar WHO. Sebenarnya di sini audiens sudah ada, mahasiswa audiens. Dapat memahami kondisi sampai dengan tahapan penderita positif COVID-19. Berdasarkan standar WHO, itu adalah kondisi. Tetapi, ini menjadi tidak bagus karena pilihan kata memahami. Kata memahami tidak spesifik, sulit diukur, karena tidak menggunakan kata kerja aktif yang bisa kita lakukan. Contoh 2, mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang strategi pembelajaran. Kata memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan menunjukkan proses, bukan hasil belajar. Jadi memperoleh itu adalah proses. Ini hanyalah contoh-contoh rumusan CP yang kurang baik karena pilihan kata kerjanya. Sekali lagi, untuk memilih kata kerja, ada bagusnya kita melihat taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Cato. Sekarang, kita ingin melihat bagaimana membuat RPS dengan menurunkan CPL ke CPMK, kemudian ke sub-CPMK. Ini adalah contoh RPS mata kuliah terjemahan. Mata kuliah ini mendapatkan 2 amanah CPL, CPL 1 dan CPL 2. Lalu CPL 1 ini mampu mengungkapkan bahasa Arab tertulis dengan memperhatikan tata bahasa, ejaan, bentuk morfologis, dan isinya. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Grammarly juga cocok bagi teman-teman yang banyak dapat tugas bahasa Inggris atau pengen daftar ke opportunities pemuda seperti. Kemudian ini diturunkan ke CPMK 1. Menguasai konsep dan prinsip, ini pengetahuan. Kemudian CPMK 2 mampu menerjemahkan naskah, ini sudah keterampilan. Jadi CPL 1 diturunkan menjadi 2 CPMK, CPMK 1 dan 2. Kemudian CPMK 1 ini diturunkan lagi ke sub CPMK, yang lebih kecil, mampu menjelaskan teori, sebab di sini menguasai konsep. Karena kalau dia sudah menjelaskan teori, dia pasti tahu konsepnya, dia tahu prinsipnya. Kemudian sub CPMK 2 mampu menerapkan teori. Karena dia sudah punya pengetahuan, maka dia mempunyai keterampilan menerapkan teori. Ini sub CPMK-nya. Lalu, masing-masing sub CPMK-nya dicoba disiapkan buku referensinya, rujukannya. Ini berupa modul. Demikian pula dengan sub CPMK kedua. Jadi terlihat jelas bagaimana dari CPL 1 diturunkan ke CPMK, kemudian diturunkan ke sub CPMK. Kemudian mari kita lihat CPMK kedua diturunkan ke sub CPMK 3 dan 4. Kemudian kita lihat lagi sekarang adalah CPL 2.
diturunkan ke CPMK ketiga. Kemudian CPMK 3 diturunkan ke sub CPMK 5 dan sub CPMK ke-6. Dengan kata lain, mata kuliah ini diberi amanah 2 CPL, kemudian dari CPL itu dibuatkan lagi menjadi CPMK, dan dari CPMK itu diturunkan menjadi 6 sub CPMK. Jadi 2 CPL-nya, 3 CPMK-nya, dan 6 sub CPMK-nya. Boleh seperti ini, dan ini adalah contoh yang paling sangat sederhana yang mengantar kita berpikir bagaimana menurunkan CPL ke CPMK, kemudian ke sub CPMK. Demikian penjelasan kami tentang cara membuat RPS, menurunkan CPL ke CPMK dan sub CPMK. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua di dalam menyusun rencana pembelajaran semester, sehingga proses pembelajaran di pendidikan tinggi, khususnya di mata kuliah kita, menjadi standar dan minimal sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sekalian, setelah ini adik sekalian akan kembali ke kelompok masing-masing. Jadi akan melanjutkan pekerjaannya dan lalu mempresentasikannya. Jadi apa-apa yang sudah adik-adik lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya akan dipresentasikan di main room setelah berdiskusi kembali selama kurang lebih 15-20 menit. Kemudian kelompok lain boleh menanggapi, memberi saran, dan memberi masukan. Boleh. Ada pertanyaan? Jadi sudah tidak bisa lagi masuk di Zoom ya, karena sudah lewat dari 30 menit. Oke, ada sekalian, saya akan buat breakout room. Silahkan masuk sesuai kelompok yang sudah ditetapkan. Jumlah kelompok ada 6 kalau tidak salah. Ustadz, mau Ya. bertanya. Tadi kan Ustadz bilang kalau sudah lewat 30 menit tidak bisa masuk. Nah, kebetulan saya pakai laptop di Zoom-nya. Takutnya ini keluar masuk Zoom-nya Ustadz. Nah, saya kan sudah masuk dari awal, tapi kalau keluar nanti Zoom-ku gimana Ustadz? Iya, saya sudah hafal namanya yang masuk. Ayo, Ustadz. Oke, ya. Silakan memilih room-nya masing-masing, kemudian lanjutkan diskusinya, dan persiapkan untuk ditampilkan, dipresentasikan, di-share screen kan. Jadi sudah ditunjuk nih orang-orang yang mau share screen. Oke, silakan memilih room-nya. Jafar. Saya Jafar, Jafar. Aman.
Halo. Hello, man. Ya. Jadi kita jelaskannya bagaimana ini? Berarti ada yang perlu ditambah ya dari kemarin. Tambah apa? Kan kayak disuruh apa ya? Disuruh kerjakan lagi kan? Disuruh apa, Jawir? Disuruh apa tadi? Kerjakan itu, diselesaikan proyeknya. Tapi kan sudah Tapi selesai mikir. selesai. Iya, selesai. Iya, sebentar dijelaskan. Bagas kemarin yang individu ambil poin ke berapa? Individu? Project 2 ya? Yang terjemahan aku ambil 3 terjemahan.
Ya, siap. Nah, bahagia sekali. Editan orang kak. Suka loading. Salam. Waalaikumsalam. Oh. Kenapa, Ki? Waalaikumsalam. Jangan lama. Halo, Afwan, tidak dikerjakan ini? Mungkin itu RPS-nya belum 100 nilainya kriterianya. Mau disusun kembali. Bisa ke share screen dulu, Afwan. Karena Anda pakai laptop. Yang ini. Iya, jadi bagaimana pembagian nilainya itu? Ada yang belum tidak? Coba dihitung. Mana? 16. Tadi? 10, 20, 30, 40, 50. Ini enggak ada. Enggak. 40. 50. Ini enggak ada. 60. 70, 80. Sampai 100 sih. Iya, 100, cuman ini yang kayak kelebihan berarti ada yang mau dikurangi. Iya. Itu. Bentar. Ini kriterianya sampai 10, terus belum ada. Di sampingnya. Oh ya? Ini nomor 12 tadi, nomor 12. Kan 10 itu. Kriterianya sampai nilai 10, poinnya terus di sampingnya itu belum ada. Paling kanan. Kalau enggak, iya cuman kalau dikasih mas itu lebih, itu nilainya lebih dari 100. Mungkin bisa dikasih tambahkan ini. Or 6. Oh, tidak dikasih masuk, dibilang satu hanya memotor. Oke. Yang mana tadi? Iya, nomor 12. Hanya sampai 2 poin. Mampu menjelaskan 1 dari 3 indikator.
Tidak sampai 1 poin kah? Atau bagaimana kah? Maksudnya? Itu yang nomor 12 kan di atasnya itu yang nomor 11 sampai 1 poin hanya memperkan salah satu isi mu'rab namun tidak sempurna, tapi nomor 12 dia hanya sampai 2 poin. Nggak dikasih sampai ke 1 begitu. Bisa jika begitu masuk kok. Nggak sampai yang poin terbawah. Yang 1 poin itu. Itu kan poin terendahnya itu 2. Sedangkan yang di atas nomor 11 itu. Oh, sih. Paham? Ya kan? Mungkin bisa juga kayaknya. Atau harus 1 tuh. Nggak tahu, makanya itu bertanya kan. 1, 3. Berarti 5 di sini. There we go. Ya, oke, saya. Terus bawa lagi. Dimasak 5 semua, dia yang paling bawah. Yang di atas tuh 10 semua. Nggak apa namanya? Tidak seimbang kayaknya. Jadi kalau di pikiranku saya 1 CPMK itu apakah 1 sub CPMK itu di bentar. CPMK CPLK itu yang 4 dibuat. Iya, Kak. Apa sih namanya nih? Kan sub yang di bagian kiri itu kan 4 ke bawah. Terus yang di bagian kanan itu satu CPLK itu namanya yang di kiri CPL. 1 CPL itu ada 4 isinya kan. Nah, kalau pikiranku itu 1 CPL itu yang dibagi-bagi 10, 8, 6 kah atau 5. Jadi bukan dalam 1 CPL itu dia itu 10 semua kianunya. 10 semua ki poinnya. Coba ada kita di sini. 10 semua tuh dari atas. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 10 semua poinnya. Jadi kayak tidak seimbangnya antara CPL yang 1, 2, 3 sama 4 gitu. Mau saya kayak bervariasi. Jadi misalnya di CPL 1 kan 4 poinnya itu yang di sebelah kanan tuh. Nah, kita di situ bagi ki 10 poin misalnya di ini mampu menghafal macam-macam marfuat, terus yang poin 2 lagi 8 kah atau poin 3 lagi 6 kah. Jadi situ dibagi-bagi per CPL, bukan per ininya. Apa sih namanya ini? Sub CPMK gitu. Jadi supaya tidak apa namanya yang penting seimbang ki. Tapi kalau RPS-nya yang Ustaz Yusring bagaimana? Itu kayaknya kemarin tuh ada 10 terus di bawahnya lagi 8. Iya, kalau Anda salah begitu kulihat kemarin. Sub CPMK yang pertama itu 10 poinnya, terus sub CPMK kedua ada 8. Begitu sampai ke bawah kalau Anda salah kemarin. Mana Rehan? 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 Oh. So how do you do that? Bagaimana caranya itu? Bentar. Yang nomor 3. Nomor 3. Itu masih 2 ki ininya. Kata kerjanya. Itu kemarin kan bilang Ustadz, tidak boleh ini. 2. Okay. Ya. Siapa ini? Sinar. Yang mana nih? Mendeskripsikan kan apakah? Kalau mendeskripsikan, nah hafal pasti apakah?
Iya yang kayak tadi kalau misal dia mengerti kuasai materinya berarti bisa Mi. Oke, coba Garek lihat lagi di bawah-bawah. Siapa tahu masih ada 2 kata kerjanya. Mampu menguraikan pembagian, oke. Membedakan, menjelaskan juga, oke. Yang pertama ada 2. Yang mana? Yang pertama Oh, Yang mana? itu ya, yang ketuntasan menghafal, mendeskripsikan. Di atas ketuntasan, hilangkan ki menghafalnya dan menghafal dan perbaiki. Itu yang di indikator juga. Afan. Yang mana dihapus? Hapus. Hafalan dihapus. Iya, seharusnya kan mampu mendeskripsikan itu kan. Astagfirullah, dasar aku. Damn, there's a lot of it. There we go. Itu yang di ketuntasan, indikatornya, tolong. Itu menghafal dan. Oke. Ya. 10. 5, 35, 5, 75, 75. Lebih nilainya. Ya, coba kan berapa? 10 kali 4, 40. 8 kali 1, 3, 5, 24. 8. 8 kali 4 berapa? 32. Berarti 40 tambah 30. 52. 72. Terus 5 kali 4, 20. 92. Jadi hangus itu kemarin menurut tak? Maksudnya kalau ke sana mesti tidak tinggal. Atau ada yang mau dihapus ini kriteria. Bisa diganti di ASM-nya segi. 1. 8. Atau kalau misal kita yang paling bawah itu nilainya 1 bisa jadi ubah 1, 3, 5, 7. 9, 10. What? 2, 4, 5, 6, 8, 3, 5, 7. Ya, kasih sampai 7 saja. Nomor 1 itu mampu menghafal. Mendeskripsikan di situ Bagas Afan. Itu yang mampu menghafal kan. Itu CPMK-nya, sub CPMK-nya. Yang sih. Baiklah. Apa nih? Tapi biasanya yang paling atas sih 10 ki. Bagaimana di? Oh, yang cepel 1 dia kan konsep berarti kasih 10 misalnya 40. Oh iya. Jadi terus ini 1, 2, 3, 4 8 ini 2, 2, 2, 2 8 40. Coba Gare, iya ki contohnya, contoh CPL yang membuat dosen masih disimpan kah dulu itu yang RPS Nahwu atau RPS yang contohkan Ustadz Yusri.
Di mata kuliah apa itu? Tidak sini Dik. Kira pernah kita share juga, share screen. Oh, di yang kelas Nahwu itu? Iya, Nahwu 3 kalau nggak salah. Oh. Tidak masuk ke Nahwu 3. Tapi nih, breakout room. Iya, Allah. Wow. Wow. Terus siapa yang jelaskan sebentar? Ya bagus lah, What? No. harus. Oke. Ditambahin lagi. Terus teori ABCD bagaimana? Iya, belum kayaknya mencakup itu teori ABCD punya. Biarlah. Isim-isim yang binasab. Aduh, sudah kayaknya. Salah laptop. Ada kursi lagi satu. Ini dua kursi. Kenapa Zayan sendiri jadi kelompok 5? Zayan? Ya Ustaz. Tidak ada mentong orang itu di kelompok 5? Ya, tidak ada Ustaz. Kan di sekolah juga cuma sampai kelompok 4. Jadi saya pilih kelompok 5 yang terakhir. Sudah dibagi kemarin itu, tapi kayaknya baru di sekolah. Ada kelompok Kenapa? malah ada Kenapa kelompok bilang? 6. Itu yang Ikuti apakah kelompok yang ada di sekolah. di sekolah saya Ustaz? Jangan diubah itu kelompok di sekolah karena itu akan berlanjut terus. Oh. Ya, Iya, jangan diubah itu kelompoknya di sekolah deh. Jadi Seperti Zayan begitu, masuk di supaya kelompok dia tahu terus kelompok ceritanya saya. karena dia ganti-ganti nanti sulit. Iya kan? Iya, iya. Ya. Jadi Zayan masuk di kelompok 4 saya Zayan. Iya Ustaz. Baik, Ustaz. Oke, Pas saja dengan Pak Ilham yang keliling-keliling. ya ini sudah mau presentasi Ustaz. Ya, ya. Oke. Oke, silakan kelompok 1 silakan sejauh mana pekerjaannya, tugasnya silakan dipresentasikan. Kelompok lain silakan disimak, boleh ditanggapi. Bisa dimulai Ustaz. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai indikator dan kriteria dan bentuk penilaian terhadap subsidi PMP. Yang pertama itu subsidi PMP-nya itu mahasiswa mampu mengungkapkan izin dan mukroda terkait pengenalan diri. Nah, dari subsidi PMP ini kami menurunkan buat indikator yang pertama itu tuntas memaparkan pengertian izin, kemudian nama dan pengertian izin dan tanda-tandanya. Yang kedua itu sudah masuk dalam pengenalan diri itu nama dan tempat tinggal, 3 profesi, dan keempat hobi. Nah, di sini bentuk kriteria dan bentuk penilaiannya itu
Bentuk penilaiannya itu bentuk tulisan dengan poin, dengan kriterianya itu ada 5 poin. Jika 4 indikatornya itu terpenuhi, maka mahasiswa akan mendapatkan 5 nilai. Jika memenuhi 3 dari 4 indikator itu hanya mendapatkan 4 nilai. Jika memenuhi 2 dari 4 indikator hanya mendapatkan 3 nilai. Jika memenuhi 1 dari 4 indikator mendapatkan 2 nilai. Sedangkan jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi itu, maka hanya akan mendapatkan 1 nilai. Selanjutnya yaitu CPMP mahasiswa mampu menghafal mufradat terkait dengan keluarga. Nah, di sini indikatornya itu tuntas menghafalkan mufradat terkait yang pertama itu keluarga inti, yang kedua itu saudara, yang ketiga itu keluarga dari ayah, dan keempat itu keluarga dari ibu. Di sini bentuk penilaiannya itu berbentuk lisan dengan 5 nilai. Sama seperti sebelumnya, jika 4 indikator terpenuhi maka nilainya adalah 5, 4 jika 3 indikator terpenuhi, nilainya 3 jika 2 dari 4 indikator terpenuhi, nilainya 2 jika 1 dari 4 indikator terpenuhi, dan nilainya 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Kemudian yang ketiga itu mahasiswa mampu menghafal mufradat terkait dengan sekolah. Indikatornya itu tuntas menghafalkan mufradat terkait pekerjaan yang terkait sekolah. Misalnya ada dosen, ada guru, ada tata usaha, seperti itu. Yang kedua itu alat tulis. Yang ketiga itu benda-benda yang ada di kelas, dan keempat itu benda-benda yang ada di musola. Penilaiannya itu berbentuk lisan dengan 5 nilai dengan maksimal nilai adalah 5, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghafal mufradat terkait rumah. Nah, di sini indikatornya itu tuntas menghafalkan mufradat. Yang pertama itu mufradat benda-benda yang ada di halaman rumah. Yang kedua, yang ada di dapur. Yang ketiga, yang ada di kamar tidur. Yang keempat, yang ada di ruang tamu. Dan yang kelima, di kamar mandi. Nah, di sini bentuk penilaiannya juga masih lisan dengan maksimal nilai yaitu 7, di mana kriteria jika 5 indikator terpenuhi maka nilainya adalah 7. Dan jika memenuhi 4 dari 5 indikator maka nilainya adalah 6. Jika memenuhi 3 dari 5 indikator nilainya adalah 5. Jika memenuhi 2 dari 5 indikator nilainya 4. Jika memenuhi 1 dari 5 indikator nilainya itu ada 3. Dan jika memenuhi jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi maka nilainya hanya 1. Selanjutnya yaitu siswa mampu menghafal mufradat terkait makanan dan minuman. Di sini ada 5 indikator. Yang pertama itu makanan utama, misalnya nasi, lauk pauk seperti itu. Yang kedua buah-buahan, yang ketiga sayuran, yang keempat bumbu dapur, dan yang kelima minuman. Bentuk penilaiannya itu masih lisan dengan kriteria penilaian dengan bobot tertinggi adalah 7 jika 5 indikator terpenuhi, 6 jika memenuhi 4 dari 5 indikator, 5 jika memenuhi 3 dari 5 indikator, 4 jika memenuhi 2 dari 5 indikator, 3 jika memenuhi 1 dari 5 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Selanjutnya itu mahasiswa mampu menghafal mufradat terkait hewan dan tumbuhan. Di sini indikatornya ada 6 ketuntasan. Yang pertama itu hewan herbivora, yang kedua hewan karnivora, yang ketiga hewan omnivora, yang keempat bunga, yang kelima tumbuhan berpohon, dan keenam tumbuhan merambat. Bentuk penilaiannya masih lisan dengan bobot maksimal nilai yaitu 7, sama seperti sub-CPMP sebelumnya. Selanjutnya adalah mahasiswa mengemukakan pengertian fiil. Ada di sini kami ada 2 indikator. Yang pertama itu pengertian fiil, dan yang kedua itu jenis-jenis fiil. Yang bentuk penilaiannya itu bentuk tulisan. Di sini minimal 2 paragraf dengan bobot nilainya itu 5, yang tertinggi jika memenuhi 2 indikator.
4 jika memenuhi 1 dari 2 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Selanjutnya itu mahasiswa menguraikan jenis-jenis fiil. Sini ada 3 indikator, yaitu tuntas memaparkan fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Di sini ada bobot bentuk penilaiannya itu makalah dan lisan. Nah, bobot penilaiannya itu maksimal ada 7 jika 3 indikator terpenuhi, 6 jika memenuhi 2 dari 3 indikator, 5 jika memenuhi 1 dari 3 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Poin ke-9 yaitu mahasiswa mampu menguraikan huruf jar dan kegunaannya. Di sini kami ada 6 ketuntasan. Yang pertama itu jika tuntas memaparkan pengertian huruf jar, yang kedua huruf i dan mim serta makna penempatannya, huruf ila dan an serta makna penempatannya, huruf hatta dan ala serta makna penempatannya, huruf di dan li serta makna penempatannya, dan yang keenam huruf ba dan ka serta makna penempatannya. Bentuk penilaiannya itu berbentuk makalah. Kriteria di sini poin tertingginya ada 7 jika 6 indikator terpenuhi, 6 jika memenuhi 5 dari 6 indikator, 5 jika memenuhi 4 dari 6 indikator, 4 jika memenuhi 3 dari 6 indikator, 3 jika memenuhi 2 dari 6 indikator, 2 jika memenuhi 1 dari 6 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Selanjutnya itu mahasiswa mampu mengurutkan angka-angka dasar bahasa Arab. Sini ada 4 ketuntasan yang dari indikatornya itu tuntas menghafalkan dan menuliskan angka satuan, angka puluhan, angka ratusan, dan angka ribuan. Bentuk penilaiannya itu bentuk lisan dan tulisan. Di sini tulisannya kami maksudnya itu dalam bentuk tabel. Kriteria nilainya ada, poin tertingginya ada 5 dengan kriteria penilaian 5 jika 4 indikator terpenuhi, 4 jika memenuhi 3 dari 4 indikator, 3 jika memenuhi 2 dari 4 indikator, 2 jika memenuhi 1 dari 4 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satu indikator terpenuhi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memperkenalkan diri dan keluarganya. Ketuntasan indikatornya itu memperkenalkan diri dan keluarga dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal, profesi dan hobi, keluarga inti dan saudara, keluarga dari ayah dan keluarga dari ibu. Bentuk penilaiannya itu berbentuk lisan dengan poin maksimal yaitu 5 jika 4 indikator terpenuhi, 4 jika memenuhi 3 dari 4 indikator, 3 jika memenuhi 2 dari 4 indikator, 2 jika memenuhi 1 dari 4 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempraktikkan percakapan mengenai sekolah. Ketuntasannya yaitu ketuntasan mempraktikkan percakapan mengenai sekolah yang menyebutkan minimal 2 mufradat yang berhubungan dengan pekerjaan terkait sekolah, alat tulis, benda yang ada di dalam kelas, dan benda yang ada di musola. Bentuk penilaiannya itu berbentuk lisan, di sini dalam bentuk percakapan. Poin maksimalnya ada 7 jika 4 indikator terpenuhi, 6 jika 3 dari 4 indikator terpenuhi, 5 jika 2 dari 4 indikator terpenuhi, 4 jika 1 dari 4 indikator terpenuhi, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempraktikkan percakapan mengenai rumah. Indikatornya itu ketuntasan mempraktikkan percakapan mengenai rumah yang menyebutkan minimal 3 mufradat terkait benda-benda yang ada di, yang pertama itu di halaman rumah, yang kedua di dapur, yang ketiga di kamar tidur, yang keempat di ruang tamu, dan yang kelima di kamar mandi. Bentuk penilaiannya yaitu berbentuk lisan dalam bentuk percakapan. Kriterianya dengan poin maksimal 7 jika 5 indikator terpenuhi, 6 jika memenuhi 4 dari 5 indikator, 5 jika memenuhi 3 dari 5 indikator, 4 jika memenuhi 2 dari 5 indikator, 3 jika memenuhi 1 dari 5 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempraktikkan percakapan mengenai makanan dan minuman. Indikatornya itu ketuntasan mempraktikkan percakapan mengenai makanan dan minuman yang menyebutkan minimal 3 mufradat terkait. Pertama itu makanan utama, yang kedua itu buah-buahan, yang ketiga sayuran, yang keempat bumbu dapur, dan yang kelima minuman. Kriterianya ada bentuk penilaiannya itu masih lisan dalam bentuk percakapan dengan
kriterianya sama dengan sub CPMP sebelumnya. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu memperhatikan percakapan mengenai hewan dan tumbuhan. Indikatornya ketuntasan mempraktikkan percakapan mengenai hewan dan tumbuhan yang menyebutkan minimal 2 mufradat terkait hewan herbivora, hewan karnivora, hewan omnivora, bunga, tumbuhan berpohon, dan tumbuhan merambat. Bentuk penilaiannya tulisan dalam bentuk percakapan. Kriteria penilaiannya yaitu nilai maksimal PEN 7 jika 6 indikator terpenuhi, 6 jika memenuhi 5 dari 6 indikator, 5 jika memenuhi 4 dari 6 indikator, 4 jika memenuhi 3 dari 6 indikator, 3 jika memenuhi 2 dari 6 indikator, 2 jika memenuhi 1 dari 6 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satu pun indikator terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir adalah mahasiswa mampu menghitung menggunakan angka-angka dasar bahasa Arab. Di sini indikatornya yaitu tuntas menyelesaikan dengan benar lembaran soal perhitungan yang memuat angka satuan, angka puluhan, angka ratusan, dan angka ribuan. Bentuk penilaiannya itu tulisan dalam bentuk lembar soal perhitungan. Yang kriteria penilaiannya yaitu ada 7 poin maksimalnya jika 4 indikator terpenuhi, 6 jika memenuhi 3 dari 4 indikator, 5 jika memenuhi 2 dari 4 indikator, 4 jika memenuhi 1 dari 4 indikator, dan 1 jika membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ustaz saya. Ya, silakan Katarina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang sub CPMK-nya tadi. Bisa diperlihatkan dulu? Ya, jangan dulu di stop share. Ya baik. Bisa di ya kan sesuai penjelasan Ustadz Yusring tadi di video dan materi kita di hari-hari sebelumnya. Saya pikir kalau untuk penyusunan CPL, CPMK, dan sub CPMK itu dia harus menggunakan teori ABCD yang tadi dijelaskan, kayak auditionnya mahasiswa iya ada, kemudian behaviornya itu berhitung mungkin ya iya, kemudian dia harus ada condition dan degree-nya juga. Sementara yang saya baca di sini itu tidak ada condition ataupun degree-nya, atau bisa dijelaskan kondisi dan degree-nya di kalimat CPMK-nya mungkin. Itu saja. Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Mungkin untuk yang teori ABCD-nya itu belum kami terapkan semuanya dengan baik karena juga belum terlalu paham mengenai hal tersebut. Jadi kita masih mendiskusikan mengenai teori ABCD tersebut. Jadi belum semuanya rampung seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, insya Allah kedepannya akan dirampungkan ya untuk kelompok 1. Ya, Ustaz. Oke, ada lagi? Ya, jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 silahkan siapa yang akan share screen. Oke, silakan. Dokumen yang sebelumnya dulu. Nah,
Jadi sebelum menjelaskan sub CPMK-nya di RPS, saya akan menjelaskan tentang CPMK-nya terlebih dahulu, yaitu capaian akhir pembelajaran satu semester sesuai dengan teori ABCD. Jadi keseluruhan kalimatnya itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berdasarkan perubahan bentuk wazan sesuai dalam ilmu saraf dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab yang benar. Di sini A-nya itu yaitu adalah audiens mahasiswa, behavior mampu mengidentifikasi dan sesuai dengan teori taksonom. Mengidentifikasi itu termasuk dalam C4 yaitu analyze. Kemudian kondisinya berdasarkan perubahan bentuk wazan sesuai dalam ilmu saraf dan dirinya dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab yang benar. Lanjut ke bawah. Lagi sedikit. Nomor 2. Kemudian CPMK-nya yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan bentuk wazan, mauzun, dan mutabaqah berdasarkan kitab wazan amsilah at-tasriyah dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab yang benar. Audiens yaitu mahasiswa, behavior menerapkan bentuk wazan, mauzun, dan mutabaqah. Kondisi berdasarkan kitab wazan amsilah at-tasriyah. Kemudian At-tasrifiyah kayaknya itu, amsilah at-tasrifiyah. At-tasrifiyah. Kemudian digerinya dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab yang benar. Lanjut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis idgham, i'lal, dan ibdal pada fiil berdasarkan kata karakteristiknya dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab yang benar. Audiensnya mahasiswa, behaviornya menganalisis idgham, i'lal, dan ibdal. Kondisinya berdasarkan karakteristiknya dan kemudian digerinya dengan memperhatikan kaidah bahasa Arab yang benar. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjabarkan pembagian dari fiil yaitu fiil sulasi dan fiil rubai berdasarkan waktu kejadian dan subjek fiilnya dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Mahasiswa sebagai audiens mampu menjabarkan pembagian dari fiil itu behavior. Kemudian kondisinya berdasarkan waktu kejadian dan subjek fiil dan digerinya dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Fauzi tentang sub CPMK di RPS. Terima kasih. Ya, Bismillah. Di sini kami akan memaparkan tentang sub CPMK yang ada di RPS. Yang pertama, mahasiswa mampu menemukan karakteristik dan semua jenis fiil berdasarkan bentuk-bentuk wazan yang telah dipelajari dengan mengikuti bentuk wazan yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Adapun indikatornya di sini tuntas memaparkan yang pertama. Indikatornya ada 3. Yang pertama jenis karakteristik wazan fiil fa'ala, fa'il, fa'ala, dan af'al. Kemudian yang kedua, jumlah mufradat fiil yang digunakan. Kemudian yang ketiga, contoh pemaparan wazan dalam kalimat. Adapun kriteria dan bentuknya, yang pertama, bentuknya itu berupa laporan atau esai atau makalah. Kemudian kriterianya, untuk poin 10, tuntas memenuhi 3 indikator. Kemudian untuk poin 9, jika tuntas memenuhi 2 dari 3 indikator. Kemudian untuk poin 8, tuntas memenuhi 1 dari 3 indikator. Untuk poin 7, membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menemukan wazan-wazan fiil dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan bentuk wazan yang telah dipelajari dengan mengikuti bentuk wazan yang benar sesuai kaidah dalam bahasa Arab. Adapun indikatornya indikatornya itu tuntas memaparkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung bentuk-bentuk fiil. Adapun bentuk dan kriterianya itu berupa laporan esai atau makalah. Kriteria penilaiannya yang itu poin
angka 5 ya, poin 5 jika tuntas memenuhi indikator. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mentasrifkan kata sesuai dengan wazan-wazan fiilnya berdasarkan 3 wazan tasrif dalam ilmu sorof dengan mengikuti bentuk wazan yang benar sesuai kaidah dalam bahasa Arab. Adapun indikatornya, ya tuntas mentasrifkan kata sesuai wazannya berdasarkan wazan fiil, fa'ala, fa'il, af'al dalam ilmu sorof. Kemudian bentuknya itu tertulis dan kriteria penilaiannya untuk poin 5 jika tuntas mentasrifkan 3 wazan fiil. Kemudian untuk poin 4 itu jika tuntas mentasrifkan 2 wazan fiil. Ya, adapun poin 3 ya tuntas mentasrifkan para penonton YouTube sekalian, 1 wazan fiil. kali ini kita akan membahas kemudian berikutnya yang keempat, teori dan ya strategi mahasiswa mampu menyusun menerapkan capaian pembelajaran. bentuk-bentuk fiil dalam Di dalam kalimat berdasarkan bentuk dunia wazan yang pendidikan telah tinggi, dipelajari kita kenal dengan mengikuti capaian bentuk pembelajaran wazan yang lulusan, benar sesuai capaian kaidah pembelajaran bahasa mata Arab. kuliah, dan Adapun indikatornya di sini subcapaian ada pembelajaran mata kuliah. 2. Perguruan tinggi di Ya, Indonesia ada 2. Yang pertama, pada saat akan menyusun ya contoh rencana mauzun pembelajaran dari setiap semester wazan, dari fa'ala, satu mata fa'il, kuliah, af'al. maka Kemudian yang tim kedua dosen ketetapan harus dalam merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 fa'ala, ya, setidaknya untuk tahun ketetapan dalam membuat ini. kalimat Atau dengan untuk mauzun tahun-tahun dari setiap sebelumnya, sebagian ada yang merujuk ke wazan, Permendikbud nomor ya. 44 tahun Kemudian 2015. bentuk dan kriterianya itu Untuk tahun ini, bentuknya berupa laporan nomor 3 tertulis. tahun 2020 Adapun adalah rujukan kriteria penilaiannya itu Kalau kita untuk melihat poin standar 10 kompetensi jika tuntas lulusan memenuhi 2 SKL, indikator tersebut. itu sudah tertulis Kemudian untuk poin bahwasanya 9 jika tuntas kualifikasi memenuhi kemampuan 1 lulusan itu dinyatakan dalam dari rumusan 2 capaian indikator. pembelajaran. Nah, adapun Inilah poin yang menjadi landasan hukum 8 di dalam menyusun itu jika rencana membuat pembelajaran tugas semester namun tidak bagi tim dosen tidak di suatu satupun prodi. indikator Jadi, terpenuhi. SKL Mungkin itu selanjutnya dinyatakan dalam kami bentuk capaian pembelajaran lulusan. serahkan Rumusan ke capaian pembelajaran lulusan itu harus mengacu anggota ke yang lain. kerangka kualifikasi nasional Oh, Indonesia baiklah, saya akan dengan melanjutkan memperhatikan untuk kesetaraan dan poin jenjang 5. kualifikasi pada Nomor 5 kerangka yaitu mahasiswa kualifikasi mampu nasional Indonesia. menuliskan Dengan kata macam-macam lain, bentuk mauzun berdasarkan bentuk wazan kalau mata tertentu kuliah dengan mengikuti diperuntukkan bentuk untuk wazan yang level benar sarjana, sesuai kaidah maka bahasa di Arab. kerangka kualifikasi nasional Indonesia Indikatornya harus yaitu tuntas merujuk ke level memaparkan 6 atau jenjang kualifikasi 1 contoh level 6. mauzun dari setiap wazan fa'ala, Di dalam fa'ala sama RPS af'ala. Yang itu kedua, ketepatan harus dalam membuat mencakup kalimat dengan rana mauzun sikap, dari setiap pengetahuan, dan wazan fa'ala, keterampilan. fa'ala sama Keterampilan di af'ala. sini ada 2, Bentuk keterampilan umum dan laporan keterampilan tertulis, khusus. kriteria penilaiannya Rumusan sikap dan keterampilan umum 10 di tuntas dalam memenuhi 2 Permendikbud nomor 3 indikator, tahun 9 2020 untuk ini tuntas memenuhi 1 harus dari 2 diambil indikator, dari lampirannya. yang 8 Artinya, yaitu membuat program tugas studi tapi tidak satu pun secara indikator otomatis terpenuhi. tinggal Lalu menyalin tempel atau lanjut copy nomor paste 6 yaitu rumusan mahasiswa mampu sikap dan menemukan keterampilan umum yang mutabakoh telah dari disediakan beberapa dalam lafaz Permendikbud nomor 3 berdasarkan tahun lafaz yang 2020. ditanyakan Dengan demikian, wazan binabab rumusan dan pengetahuan dan sebaiknya dengan keterampilan memenuhi khusus kaidah itulah bahasa yang Arab yang dibuat baik dan oleh benar. forum Nah, program studi indikatornya yaitu atau tuntas pengelola program memaparkan studi. 1 macam-macam mutabakoh dari beberapa lafaz wazan binabab. Yang kedua yaitu ketetapan sigatnya yang memenuhi kaidah bahasa Arab. Nah, bentuknya di sini isai, kriteria penilaiannya 10 untuk tuntas memenuhi 2 indikator, 9 tuntas memenuhi 1 dan dari 2 indikator, 8 membuat tugas tapi tidak satu pun indikator terpenuhi. Lalu lanjut nomor 7, mahasiswa mampu mengidentifikasi kalimat agar bisa diketahui huruf asal dan ziyadahnya serta harokat dan sukunnya berdasarkan wazan atau timbangannya yang telah dipelajari dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Tuntas indikatornya yaitu tuntas memaparkan 1 macam-macam huruf ziyadah, yang kedua fungsi huruf ziyadah terhadap perubahan makna, yang ketiga pengaruh huruf ziyadah terhadap perubahan makna. Bentuk laporan tertulis, kriteria penilaiannya 10 tuntas memenuhi 3 indikator, 9 tuntas memenuhi 2 dari 3 indikator, 8 tuntas memenuhi 1 dari 3 indikator, lalu yang terakhir 7 membuat tugas tapi tidak satupun indikator terpenuhi. Lalu yang nomor 8, mahasiswa mampu mengklarifikasi huruf asal dalam mauzunnya dengan huruf fa, ain, dan lam dalam wazan. Kemudian menyamakan antara wazan dengan mauzun dengan huruf ziyadah dan harokat serta sukunnya berdasarkan bentuk wazan yang telah dipelajari dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Indikatornya yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi huruf ziyadah dalam mauzun, lalu yang kedua contoh pemaparan dalam bentuk kalimat. Bentuk isai, kriteria penilaiannya 10 tuntas memenuhi 2 indikator,
9 tuntas memenuhi 1 dari 2 indikator, lalu yang terakhir 8 membuat tugas tapi tidak satu pun indikator terpenuhi. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Sri Astuti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan di nomor 9. Di sini mahasiswa mampu mengidentifikasikan idgham, ilal, dan ibdal pada fiil berdasarkan karakteristiknya dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikatornya, tuntas memaparkannya ada 2. Yang pertama itu macam-macam idgham yang telah ditentukan. Yang kedua, jenis fiil yang berdasarkan karakteristik dalam kaidah bahasa Arab yang telah ditentukan. Bentuk dan kriterianya itu bentuknya laporan atau esai atau makalah. Kriterianya 5, yaitu tuntas memenuhi 2 indikator. Untuk poin keempat, mendapatkan poin 4, dia tuntas memenuhi 1 dari 2 indikator dan mendapatkan 3 poin jika membuat tugas tapi tidak satu pun indikator yang terpenuhi. Selanjutnya yang 10, mahasiswa mampu mengungkapkan perbedaan karakteristik antara idgham, ilal, dan ibdal pada fiil berdasarkan karakteristik masing-masing dengan memenuhi bahasa Arab yang benar. Indikatornya yaitu tuntas memaparkan ada 2. Yang pertama pembagian idgham, yang kedua kaidah ilal dan ibdal. Bentuk dan kriterianya, bentuknya esai atau makalah. Kriterianya mendapatkan 5 poin jika tuntas memenuhi 2 indikator, mendapatkan 4 poin jika tuntas memenuhi 1 dari 2 indikator, dan mendapatkan 3 poin jika mengerjakan tugas tapi tidak memenuhi satu pun indikator. Selanjutnya yang 11 itu mahasiswa mampu menerapkan tasyrif kata-kata yang terkena idgham, ilal, dan ibdal berdasarkan bentuk tasyrif yang diminta dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikatornya tuntas memaparkannya ada 2. Yang pertama, ketetapan dalam mengidentifikasi kata yang terdapat idgham, ilal, dan ibdal. Yang kedua, kesesuaian menerapkan tasrif kata dalam bentuk idgham, ilal, dan ibdal. Bentuk dan kriterianya. Bentuknya tertulis. Kriterianya mendapatkan 5 poin jika tuntas memenuhi 2 indikator. Mendapatkan 4 poin jika tuntas memenuhi 1 dari 2 indikator, dan mendapatkan 3 poin jika membuat tugas tapi tidak satu pun indikator terpenuhi. Terus ke-12, mahasiswa mampu membuat kalimat dengan menerapkan ilmu idgham, ilal, dan ibdal berdasarkan tiap karakteristiknya dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikatornya tuntas memaparkan ada 2. Yang pertama, ketetapan dalam rangkai kalimat ilmu idgham, ilal, dan ibdal dengan karakteristik dan kaidah fiil. Yang kedua, kesesuaian tanda ilmu idgham, ilal, dan ibdal dengan karakteristik dan kaidah fiil yang digunakan. Bentuk dan kriterianya, bentuknya tertulis. Kriterianya mendapatkan 5 poin jika tuntas memenuhi dalam menyusun semua kalimat sesuai dengan karakteristik dan kaidah fiil. Mendapatkan 4 poin jika tuntas memenuhi dari menyusun semua kalimat, karakteristik, dan kaidah fiil yang digunakan tidak sesuai. Mendapatkan 3 poin jika tidak semua kalimat disusun itu dengan tepat. Selanjutnya saya berikan kepada Yanatullah. Ya, saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan poin ke-13. Di sini mahasiswa mampu mengemukakan struktur pembagian fiil secara rinci berdasarkan waktu, kejadian, dan subjeknya dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikatornya itu tuntas memaparkan 1. Sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Yang kedua, rubai mujarrad dan rubai mazid. Yang ketiga, mengetahui pembagian fiil berdasarkan pembagian bentuk fiil akhir seperti sohi,
ajwaf, mudhaf, dan nakis. Bentuk kriteria, bentuknya itu laporan, esai, atau makalah. Kriterianya itu 5 tuntas memenuhi 3 indikator. 4 tuntas memenuhi 2 dari 3 indikator. 3 tuntas memenuhi 1 dari 3 indikator. 2 membuat tugas tapi tidak satu pun indikator terpenuhi. Yang ke-14, mahasiswa mampu menjabarkan pembagian fiil sulasi berdasarkan huruf penyusunannya dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikatornya itu ada 3. Tuntas memaparkan yang 1 macam-macam fiil sulasi, 2 karakteristik dari fiil sulasi, yang ketiga contoh kata dari fiil sulasi. Bentuk dan kriterianya itu bentuk laporan, esai, atau makalah. Kriterianya itu 5 poin. Tuntas memenuhi 3 indikator. Poin 4, tuntas memenuhi 2 dari 3 indikator. Poin 3, tuntas memenuhi 1 dari 3 indikator. 2, membuat tugas tapi tidak satu pun indikator terpenuhi. Poin ke-15, mahasiswa mampu menunjukkan tanda-tanda fiil sulasi mujarrad bab 1 sampai 6 dalam contoh kalimat berdasarkan faidah pada masing-masing bab dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikatornya yaitu ada 3, tuntas 1 perbandingan wazan tasyrif fi'il madhi dan fi'il mudhari. 2 perbandingan wazan tasyrif sulasi mujarrad untuk isim fa'il dan isim maf'ul. 3 perbandingan wazan tasyrif sulasi mujarrad untuk fi'il amar dan fi'il nahi. Bentuk dan kriterianya itu bentuknya laporan tertulis. Kriterianya 5 tuntas memenuhi 3 indikator. 4 tuntas memenuhi 2 dari 3 indikator. 3 tuntas memenuhi 1 dari 3 indikator. Poin 2 membuat tugas tapi tidak memenuhi satupun indikator. Poin ke-16, mahasiswa mampu membuat kalimat dengan menggunakan fiil sulasi mujarrad dan fiil sulasi mazid berdasarkan tiap bentuk wazannya dengan memenuhi kaidah bahasa Arab yang benar. Indikatornya yaitu ada 3. 1 ketepatan dalam merangkai kalimat menggunakan fiil sulasi mujarrad dan fiil dan sulasi mazid sesuai dengan wazan dan kaidah bahasa Arab yang baik. Kedua, kesesuaian dalam membuat kalimat terhadap bentuk-bentuk wazannya. Bentuk dan kriteria. Bentuknya itu tertulis, kriteria. 10 tuntas memenuhi dalam menyusun semua kalimat, karakteristik dan kaidah fiil. 9 tuntas memenuhi dari menyusun semua kalimat, karakteristik dan kaidah fa'il yang digunakan ada yang tidak sesuai. 8 tidak semua kalimat disusun itu tepat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, udah sekalian. Ini sudah waktu kayaknya. Jadi insya Allah akan dilanjut pekan depan. Tapi sebelum kita tutup, Ustadz Supratman, Ustadz Supa, apa ada tambahan? Tidak. Oke. Ustadz Yusring. Oke, Ustaz Yusrin mungkin sudah masuk ke kegiatannya. Jadi, adik sekalian, insya Allah kita akan ketemu pekan depan
dengan melanjutkan materi yang belum terselesaikan. Jadi yang belum selesai itu yang ABCD silahkan dilanjutkan. Jadi Zayan nanti masuk di kelompok 4 saja. Oke, mari kita tutup dengan bersama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.